Fatrilia dan Rona saya. Fahri Damar di acara Kubis Kupas Abis. Nah, jadi pada hari ini kita bakalan berbincang-bincang nih sama salah satu bintang tamu kita yang keren banget. Siapa sih? Betul banget. Bintang tamu kita kali ini tuh berasal dari mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri di Jakarta yang menjadi duta jenderal PR di Jakarta Barat. Keren banget sih. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih. Nanya. Apa kabar Riri? Kabar gue baik banget sih, gue aman. Lu gimana, aman gak sih? Aman banget. Berarti lu aman, gue amin dong. Iya dong. Oke, kayaknya Fahri juga udah gak sabar banget nih sama bintang tamu kita kali ini. Kacau sih, gue udah gak sabar banget. Langsung aja, kalian juga pasti udah gak sabar kan? Kita panggil aja langsung dah. Yaitu Widya Tri Rezeki. Hai. Apa kabar? Hai. Ini langsung duduk nih. Iya. Oke. Nah, yang kita tahu nih Kak, kakak ini kan seorang mahasiswi yang komunikasi UJ. Nah, aku juga mau tahu nih Kak, kesibukan kakaknya hari ini itu apa? Akhir-akhir ini sebenarnya lagi hektik kuliah aja sih ya, karena kan emang masa-masa awal semester tuh masa hektiknya mahasiswa gitu. Tapi kalau hari ini aku tadi pagi harusnya aku ada rapat audiensi gitu bareng dinas PWAP DKI Jakarta, plus ya kuliah aja sih tadi. Produktif banget sih, produktif banget ya. Iya, parah banget sih. Nah, tapi nih sebelum kita tahu lebih dalam nih tentang dia, tentang duta genre dan tentang kesibukan duta genre, langsung aja nih kita akan bahas hal ini di Kubis Kupas Abis. Nah, tadi nih udah disinggung juga nih sama Fahri kalau kakak ini adalah seorang duta genre. Iya, betul. Nah, aku nih mau tahu nih Kak, sebenarnya apa sih duta genre itu? Oke, aku mau sedikit perbaiki ya. Jadi penyebutannya itu bukan genre alias genre, karena kan ini akronim ya. Genre itu kan akronim dari generasi berencana. Nah, sebenarnya genre itu adalah program yang dibuat oleh pemerintah, BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Nasional Berencana Nasional kan ya. Nah, jadi BKKBN itu peduli terhadap remaja karena fokusnya genre ini emang ke remaja, ke penduduk, dan ke masyarakat. Nah, karena pemerintah mau menyalurkan program ini, dibuat program ini dan diaplikasikan melalui yang namanya forum genre. Jadi di setiap daerah seperti setiap provinsi itu pasti ada forum genrenya gitu. Itu di bawah naungan BKKBN. Dan nanti penyaluran program genre ini nanti melalui organisasi lagi yang namanya PR gitu. Berarti ini sebagai alat perantara gitu ya? Iya betul. Jadi ya kayak kalau misalnya kita di organisasi punya program, yaitu programnya pemerintah namanya genre, generasi berencana gitu. Terus kakak tahu awal genre itu dari mana sih? Aku pertama kali tahu genre itu sebenarnya dari SMA ya. Jadi pertama kali aku bersinggungan lah sama yang namanya genre itu pas aku SMA mengikuti organisasi PR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, dari kelas 10 tuh aku emang udah ikut PR nih, jadi udah tahu yang namanya genre dan sebagainya gitu kan. Cuman memang waktu itu selama SMA belum dapat kesempatan untuk ikut di ajang pemilihan duta genrenya. Waktu itu masih di Jambi, dan waktu kuliah itu aku ikut PR lagi tuh di UNJ kan, di UNJ ada ya. Nah terus akhirnya dapat informasi setelah kita kuliah offline nih, ada lagi nih pemilihan duta genre di tingkat kota, kan diawali dari kota baru nanti provinsi lanjut ke nasional gitu. Jadi ya dari situ sih, dari SMA ya. Cukup lama juga dia tahu ya, padahal yang kita tahu PIK tuh Pantai Indah Kapuk ya. Iya bener banget. Itu yang gue tahu Ya, itu aku PIK. juga tahu tuh PIK tuh itu. Iya, Nggak tahu tuh kalau ada PIK A, iya. PIK R Iya, gitu. piket.
beda lagi ya bang. Iya, Iya, tapi cuma benar. itu sih gua. Nah, tapi aku juga mau nanya nih, kakak ini udah bergabung di Duta Genre Iya, gitu betul, ya. genre. Udah berapa lama nih? Aku belum lama ya, karena kan aku dari kalau ngikuti Duta Genre itu dari tahun 2022 kemarin di pemilihannya sekitar Oktober. Jadi berapa bulan ya? November, Desember, Januari. Oh, sekitar 4 bulan lah baru ya. Iya. Masih baru. 4 bulan lama juga ya, kalau setahun udah bisa anif tuh. Ini masih bentar katanya. Cuman oke lah kalau buat organisasi. Kalau 4 bulan main nih. Main nih. Main nih. 6 bulan gitu ya, Iya. peringatan bulanan. Terus Betul. alasan kakak ikut PR tuh apa sih? PR Duta Genre? Alasan ya, Iya. alasan aku ngikut Duta Genre karena emang aku dari awal udah bilang bahwa aku emang aku emang udah ikut PR dari SMA. Iya. Dan memang setelah kita masuki materi-materi yang ada di genre, di PR itu tuh sangat relate sama kehidupan remaja gitu. Karena itu ada yang namanya 5 transisi kehidupan remaja tuh, dari mulai pendidikan, lanjut ke pekerjaan dan sebagainya, sampai lanjut ke kehidupan berkeluarga gitu. Nah, emang pembahasannya itu materinya seputar remaja banget, kesehatan reproduksi, gimana sih untuk mengatasi mental health kita gitu kan. Pokoknya seluruh rangkaian yang ada di PR itu emang remaja banget gitu. Jadi emang aku udah suka dan aku memang menikmatinya. Dan jadi itu juga yang memicu alasan aku kenapa sih aku akhirnya memutuskan untuk ikut dalam pemilihan Duta Genre. Berarti kakak pengen memberikan kesan dan hal-hal positif kepada anak-anak zaman sekarang nggak sih? Betul banget, karena emang namanya duta kan berarti kayak role modelnya ya, Iya. role modelnya remaja gitu ya. Harapannya sih emang kita yang jadi Duta Genre ini bisa memberi dampak positif lah ke teman-teman remaja, bisa mengikuti hal-hal positif yang akan kita sosialisasikan nantinya gitu. Karena emang sosialisasinya itu bisa cepat disebarkan ke remaja ya melalui remaja juga kan. Akhirnya adalah Duta Genre sebagai pengajak teman-teman remaja nih, kayak kalian juga nih, diajak untuk bisa menerapkan apa yang dipelajari di genre gitu. Oke, berarti kalau aku tangkap nih Kak, berarti tuh PR ini tuh kayak relate banget ya ke Duta Genre ini ya. Betul, kan kayak akronimnya aja ya, Pusat Informasi Konseling Remaja gitu ya. Emang ya informasinya remaja, konselingnya remaja ada di PR. Oke. Tapi sama bimbingan konseling sama gak? Sebenarnya kalau waktu aku SMA ya, pembinanya kita itu guru BK. Oh sama berarti kurang lebih. Nah, karena kan konseling juga ya, Iya, jadi seling. masih ada kesinambungannya lah antara Iya. PR dan BK. Cuman emang beda, karena kalau BK itu kan Burger pendidikan King. ya, iya betul. Itu kan jalur pendidikan dan emang ada jalurnya, ada jurusannya gitu. Iya. Nah, sedangkan ini sebuah organisasi atau forum lah gitu. Sebelum kita tahu lebih dalam lagi nih Kak, kita nantikan dulu setelah yang satu ini ya Kak. Tetap di Kubis, Kupas Abis. Halo Permisa, balik lagi di Kubis, Kupas Abis. Oke, kita lanjutin lagi nih tanya-tanya ke Kak Lidianya. Sekarang aku mau nanya nih Kak, apa sih sebenarnya tugas dari Duta Genre itu sendiri? Oke, tugas dari Duta Genre ya. Sebenarnya di Duta Genre, di genre itu ada 4 substansi. Namanya 4 substansi genre. Itu yang pertama kependudukan dan pengendalian penduduk, yang kedua itu mengenai kesehatan reproduksi remaja, yang ketiga itu mengenai kesiapan kehidupan berkeluarga atau biasa disingkat dengan KBKR, dan yang terakhir itu life skill atau keterampilan hidup ya. Nah, jadi tugas Duta Genre itu ya menyalurkan 4 substansi genre ini agar dapat dipahami oleh remaja di Indonesia ya. Duta Genre itu kan dibagi-bagi ya per provinsi, per kota gitu. Jadi ya fokus dari Duta Genre itu adalah mensosialisasikan 4 substansi itu kepada remaja yang ada di wilayahnya. Nah, 4 substansi genre ini biasanya disebarkan melalui implementasi modul tentang kita gitu. Jadi modul itu kayak apa ya, sosialisasinya tuh sambil main game gitu loh. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat tuh di Instagram, mungkin ada beberapa sharing tentang modul tentang kita. Instagram genre Indonesia atau genre Jakarta tuh ada tuh. Jangan lupa follow ya. Follow langsung. Ya, karena emang di situ informasi mengenai remaja tuh banyak banget.
dan ya itu tugasnya tadi mensosialisasikan substansi itu kepada remaja gitu. Dan yang tentunya ya namanya duta harus bisa mencontohkan perilaku yang baik lah untuk dapat dicontoh oleh remaja gitu sih ya menurut aku. Oke, jadi tuh duta genre ini jadi role model untuk remaja saat Iya, ini betul. ya. Oke, nah tadi nih setelah kakak jelasin tugas-tugas dari duta genre, sebenarnya tuh apa sih harapan dari duta genre sendiri untuk program-program yang ada untuk saat ini? Oke, harapan dari apa yang sudah dilakukan oleh duta genre itu ya sudah pasti kepada hal-hal baik untuk remaja ya. Misalnya melalui sosialisasi tentang life skill, remaja tuh diharapkan bisa mengembangkan skillnya, baik soft skill maupun hard skill. Apalagi kita itu kan mau menuju Indonesia Emas 2045 ya. Itu tuh kita tuh bakal ngeraih tahun emasnya Indonesia lah gitu, karena Indonesia udah berusia 100 tahun dan disitulah banyak orang usia produktif ketika itu gitu. Dan untuk mencapai hal positif nantinya di tahun 2045 ya remaja sekarang tuh harus bisa meningkatkan soft skill, hard skillnya gitu supaya ya jadi orang yang berguna lah nantinya. Karena kalau misalnya Indonesia 2045 disokong dengan pemuda-pemuda yang usia kita ini nggak mau mengembangkan skill, malas-malasan atau nggak mau mengembangkan diri, mengekspor diri ya, nanti kita bakal hancur sudah pasti kalau nggak disiapkan gitu. Nah mungkin kayak hal lainnya dari segi kesehatan reproduksi ya diharapkan remaja bisa tahu tuh pentingnya kesehatan reproduksi, apa aja perilaku-perilaku yang bisa menyebabkan infeksi menular seks dan hal lainnya gitu yang sudah pasti melalui 4 substansi genre ini harapannya bisa direalisasikan oleh remaja. Berarti biar orang-orang sekarang berkembang gitu ya, kagak nongkrong di warkop ngopi sambil main ML. Benar ya? Iya, boleh nongkrong tapi ya jangan hanya itu aja yang dilakukan selama hidupnya gitu. Iya. Tetap harus melakukan sesuatu hal yang bisa mengupgrade diri lah gitu. Hal positif Betul. ya. Kan nggak mungkin hal negatif dilakuin. Iya, nggak boleh. Betul, nggak boleh. Nggak Boleh boleh. tuh. Nggak boleh, jangan dilakuin. Cukup lakuin aja, dia berubah. Iya. Terus kan sebelum masuk duta genre nih, harus ini dulu kan jadi bagian dari PR. Iya, betul banget. Terus perbedaan PR sama piknik sama duta genre apa sih? Oke, perbedaan PR ya. Iya. PR atau PIK remaja dengan duta genre. Iya. Sebenarnya tadi di awal aku udah sempat announce juga ya. Jadi BKKBN ini berprogram kan. Programnya itu namanya genre, generasi berencana. Nah, untuk menyalurkan program itu ke remaja, pemerintah membuat yang namanya forum genre. Forum genre, misalnya kalau sekarang di Jakarta berarti forum genre DKI Jakarta gitu ya. Nah, forum genre ini membawahi PIK-PIK yang ada di daerah itu gitu. Jadi dari BKKBN ke programnya diturunkan ke forum. Nah dari forum ini membawahi PIK-PIK-nya. Jadi bedanya adalah kalau duta genre itu lebih di atas dan mengayomi keseluruhan PIK, dan PIK itu adalah jembatan kepada remajanya supaya bisa touch in gitu loh dengan remaja gitu, bisa lebih dekat dengan remaja. Berarti si PR ini terjun langsung ke masyarakat? Iya, sama-sama terjun langsung, cuman mungkin posisinya ya yang beda. Jadi PIK itu lebih ke jembatan atau cabang-cabangnya forum genre lah gitu. Oke. Oke, terus tadi setelah pas aku dengar berarti setelah aku simpulin nih, Iya. duta genre ini tuh fokusnya tuh ke remaja nih ya kak. Betul, ke remaja dan penduduk sih lebih tepatnya ya. Oke. Iya. Nah, untuk kakak sendiri nih, pandangan kakak sendiri tuh apa sih hal yang krusial di kalangan remaja nih saat ini, permasalahan remaja saat ini? Tar dulu. Jawabnya salah satu ini ya, tetap di Kupas Abis. Halo berpisah, kembali lagi bersama kita di Kupas Abis. Nah lanjut pertanyaan tadi nih kali dia, apa Iya. sih hal yang krusial nih, permasalahan yang krusial di remaja saat ini? Oke. Kan di genre itu banyak ya permasalahan yang dibahas, tapi menurut aku yang saat ini masih gencar dicari
dicari solusinya oleh pemerintah, dan juga udah dapet sih solusinya, tapi lagi dicoba untuk meredam kasus itulah gitu. Itu pernikahan dini. Jadi kalau menurut data nih ya, data Indonesia.id itu pada tahun 2022 nih, itu sekitar 50.600 anak remaja yang menikah dini. Kan itu cukup banyak ya. Dalam jumlah itu mereka menikah di usia dini, berarti di bawah 19 tahun tuh. Kalau di Indonesia kan sekarang batasnya 19 tahun ya baru boleh nikah gitu. Nah, itu sih masalah krusialnya. Karena apa? Karena sebenarnya pemerintah juga di genre itu juga udah dikasih tahu nih sebenarnya aspek apa aja sih yang perlu diperhatikan sebelum kita menikah gitu. Dan kalau menurut hal-hal yang udah diteliti oleh BKKBN dan juga pemerintah, itu tuh sebenarnya ada usia minimum untuk remaja bisa menikah, untuk kita lah bisa menikah. Itu kalau perempuan itu minimal usianya 21 tahun, kalau laki-laki itu 25. Gak harus di usia itu, tapi minimal segitu gitu kan. Kenapa? Karena dilihat dari aspek pendidikan, dari aspek ekonomi, aspek psikologi, dan aspek lainnya itu tuh baru mumpuni di usia segitu gitu. Apalagi untuk wanita nih, kan kita bakal melakukan reproduksi juga ya pastinya, ya di samping child free dan sebagainya, pasti kita kalau menikah ingin melanjutkan keturunan gitu. Dan pada usia 21 tahun barulah wanita itu bisa dengan normal bisa reproduksi lah gitu, bereproduksi gitu. Dan kalau untuk laki-laki sama gitu, mengenai reproduksi juga ya, segalanya itu dilihat dari aspek-aspek yang udah diteliti oleh BKKBN itu gitu. Tapi selain masalah remaja nih ya, ini agak keluar dikit nih. Sebenarnya kan kalau di genre itu nggak hanya remaja nih yang dibahas, penduduk juga gitu. Dan kalau dilihat sekitar berapa tahun ya, sekitar 2 atau 3 tahun terakhir inilah, atau 4 tahun ini, pemerintah tuh lagi fokus bahas satu hal yang emang gencar banget lagi dibahas sama pemerintah nih, itu tentang stunting. Jadi stunting itu kan udah tau stunting belum? Stunting apa tuh? Stunting itu kondisi kekurangan gizi secara kronis ya pada bayi di 1000 hari pertama. Dan di Indonesia itu cukup tinggi angkanya. Kalau tahun 2020 lalu itu 20 atau 30% gitu. Nah, tapi di tahun 2020 kemarin 2020 itu 24, sekian persen, dan tahun 2022 ini udah nurun lagi di angka 21,3% kalau tidak salah ya. Dan pemerintah itu lagi gencar mau nurunin angka ini ke 14%. Kan lumayan jauh tuh ya jaraknya. Karena emang kasus stunting ini lumayan marak sih dan berdampak besar ke penduduk dan juga ke negara gitu. Karena kan kalau misalnya banyak anak yang kena stunting, gimana dengan generasi-generasi selanjutnya gitu sih, menurut aku itu yang krusial. Terus hal yang udah dilakuin pemerintah buat nganuin masalah ini apa tuh? Oke, sebenarnya ada tuh. Jadi karena emang beberapa tahun ini selalu stunting gitu kayak yang difokusin, gak hanya stunting sih, tapi itu emang topik utama Indonesia gitu untuk mencegah stunting. Itu ada 5 dimensi pencegah stunting. Apa itu? Kalau 5-nya aku kurang hafal ya. Aku tahu tapi kurang hafal gitu. Tapi salah satunya itu mensosialisasikan. Jadi itu perannya remaja atau duta genre, anak PIK dan seluruh yang bergabung dalam genre itu untuk mensosialisasikan, memberikan edukasi bagaimana sih hidup bersih dan sehat. Karena kan stunting itu bisa diakibatkan oleh asupan gizi, bisa disebabkan oleh lingkungan yang jorok atau ibunya yang dulunya mungkin tidak menjaga kesehatan reproduksinya gitu, dan akhirnya terjadilah ke anaknya kena stunting gitu. Jadi pemerintah itu kayak mencanangkan 3 hal yang harus wajib dilakukan oleh masyarakat. Itu pola hidup bersih dan sehat, ASI, pemberian ASI kepada anak, ASI eksklusif minimal 6 bulan. Terus yang terakhir itu sanitasi dan air bersih. Sanitasi itu sama sanitizer gak? Beda dong. Sanitasi itu lebih ke apa ya, menjaga lingkungan kita untuk bersih gitu. Oh iya. Kalau sanitizer buat tangan yang bersih dong. Kita ngilangin bakteri ya. Iya betul. Bakteri jahat. Betul. Iya. Kalau bakteri baik susu murni sama Yakult. Terus pesan kakak buat remaja saat ini apa kak?
pesan untuk remaja ya. Sebenarnya aku ngerasa gak layak sih ya untuk menyampaikan pesan ke remaja. Gak apa-apa. Tapi dari hal-hal yang aku dapat di genre, hal yang dapat di Pick Air itu memang kita sebagai remaja itu punya peran penting untuk negara. Gak jauh-jauh lah ke negara. Peran penting untuk diri kita sendiri, dan untuk itu ya kita perlu membuat diri kita bermanfaat. Kalau kata anak genre itu meaningful youth participation gitu. Jadi emang partisipasi kita yang bermakna untuk bangsa, untuk negara, untuk lingkungan kita yang terdekat kayak keluarga misalnya. Jadi ya pesan aku, kita harus terus bisa mengembangkan diri kita, potensi diri kita, dan juga menjaga kehidupan kita untuk dapat positif, tapi jangan toxic positivity ya. Iya, benar. Untuk terus positif, melakukan hal baik dan bisa berguna untuk diri kita sendiri. Dan kalau kita berguna untuk diri sendiri, ya semoga kita juga bisa berguna untuk bangsa dan orang-orang sekitar kita gitu. Dan supaya kita juga bisa meraih bonus demografi yang aku bilang tadi ya, Iya. Indonesia Emas 2045 dengan maksimal gitu, supaya Indonesia pada tahun emasnya bisa meraih sesuatu yang emas juga. Tuh, jangan lupa dicontoh, bukan didengar doang ya. Iya, benar banget. Dan pastinya nih setelah menonton ini nih Hubis nih, terus para remaja pasti denger nih informatif banget nih dari Kalidia, terus pasti pada terinspirasi juga gitu. Ada gak sih sedikit tips atau banyak juga nggak apa-apa sih Kak dari Kalidia untuk para remaja nih yang mau gabung menjadi duta genre? Oke, duta genre tipsnya ya. Sebenarnya aku pribadi juga nggak tahu ya tipsnya apa, tapi berdasarkan pengalaman aku, duta genre is not beauty pageant. Jadi nggak sama dengan duta-duta kecantikan yang lainnya. Duta genre itu perlu yang namanya niat, kepedulian, dan mau untuk mengabdi kepada masyarakat. Karena selama kita menyandang selempang ini ya, itu tugas kita untuk bersosialisasi, mengabdi kepada masyarakat, untuk dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kependudukan maupun di remaja. Dan tips dari aku ya, untuk bisa jadi duta genre harus punya niat dulu dari hati, supaya bisa melakukannya juga dengan sepenuh hati gitu. Dan jangan lupa gabung di Pick Air dulu, karena emang salah satu syaratnya itu adalah wajib bergabung di Pick Air minimal 1 tahun gitu. Okay. Jadi itu guys tipsnya, bisa dicatat nih, dan yang paling penting itu adalah niat ya. Iya betul. Karena namanya pengabdian ke masyarakat ya, perlu adanya niat. Iya. Kalau ngikutin orang atau suruhan pasti nggak nyaman di dalamnya. Betul. Oke pemirsa, nggak kerasa nih udah di penghujung acara aja nih, cepet banget gak sih? Betul banget. Hari ini kita dapat banyak ilmu banget nih dari Kalidia tentang duta genre. Terus selain duta genre juga ada Pick Air gitu ya guys. Jadi untuk para pemirsa nih, khususnya remaja, untuk yang mau gabung ke duta genre, boleh nih langsung aja ikutin tips-tips dari Kalidia yang tadi. Betul banget. Semoga bermanfaat ya. Oke, thank you Kak udah mampir kali ini. Ya makasih juga ya udah ngundang aku di Iya. podcast di talk show kalian ya. Kubis, parah, Kubis. Makasih banyak nih. Iya. Iya, sama-sama Kak. Oke, bersama saya Fahri Damar dan Saya Siva Aprilia. di acara Kubis Kupas Abis. Abis.